Coba satunya mbaknya. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Novia Pratama Safitri, saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Wah, pengen jadi apa besok? Guru. Jadi guru. Dulu bapak saya bilang, Miftah kalau kamu nikah, nikahlah dengan guru. Emangnya kenapa? Oh enak le. Begitu kamu masuk kamar, istrimu langsung bilang, Papa masih ingat pelajaran kemarin? Iya. Terus jawaban saya apa, Pak? Kamu jawab, lupa mama, ulangi lagi. Iya. Coba kalau kamu nikah dengan cewek fakultas syariah, begitu masuk kamar, cuci kaki dulu. Wah, ribet banget. Wudhu dulu. Ambiar itu. Pengen jadi guru ya? Guru TK apa guru SD? Guru SD. Guru SD. Mata pelajaran apa kalau ngajar? Matematika? PGMI. Oh PGMI. Kamu tahu nggak bedanya panggilannya siapa? Via. Via. Bedanya Via sama rumus matematika apa? Enggak, Gus. Oh, rumus matematika itu susah untuk diingat, kamu susah untuk dilupakan. Iya. Codot. Entak bahan gulaan. Via mau tanya apa, Dok? Jadi, Kok kamu gayanya kayak Cita Fashion Week kita ngenah gini, wae. Ya biasa wae itu. Malah kayak Cita Grogi, Fashion Gus. Week. Kamu jangan-jangan temannya Cici kamu. Kok geting aku? sebelumnya izin bertanya ya, Gus. Ya saya mau menjawab dari tadi. Jadi, bagaimana cara menghadapi orang yang paham radikalisme dan sering membid'ahkan sebuah kegiatan yang tidak menyimpang dari agama? Contohnya tahlilan, sholawatan, dan yasinan. Salah satu kritikan mereka kepada kita itu bilangnya begini, orang NU itu kalau ngaji beda dengan kita. Kalau kita dikit-dikit kembali kepada Al-Quran, saatnya kembali kepada Al-Hadis. Sering lihat gitu kan di TikTok, di Instagram. Iya. Saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Saya ditanya, kenapa kok orang NU tidak? Oh iya, kenapa orang kiai-kiai NU tidak pernah teriak-teriak seperti itu? Karena kiai NU tidak pernah meninggalkan Quran, tidak pernah meninggalkan hadis. Makanya nggak perlu kembali. Iya kan? Karena kita nggak pernah meninggalkan Quran, tidak pernah meninggalkan hadis. Kenapa mereka teriak-teriak seperti itu? Karena mungkin selama ini mereka meninggalkan Quran, meninggalkan hadis. Kayak saya bu, seminar sama teman-teman Wahabi itu, kajian-kajian hijrah. Mereka kalau ngaji kan biasa pakai PowerPoint. Wah, kita wong NU kan cangkeman tok. Wah, saya dihina. Inilah kelemahan kiai NU. Nggak punya PowerPoint. Wah, kalau kajian nggak bawa PowerPoint. Saya bilang, kalian tahu kenapa kiai NU tidak pernah bawa PowerPoint ketika kajian? Karena kiai NU full power, full point. Nah, kenapa kalian membuat PowerPoint? Karena orang yang menggunakan PowerPoint dia merasa dirinya nggak punya power, nggak punya poin. Modar gue ya. Ya biasa-biasa saja itu. Kalau kata Gusmus, kenapa kiai-kiai NU tidak seperti itu? Karena Quran dan hadis itu sudah amalia sehari-hari. Mau kembali kemana lagi gitu? Mau kembali kemana lagi? Maka ketika kamu bertemu orang-orang seperti itu, ya kalau kamu punya kemampuan, jelas ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berani berdebat, berdebat. Kayak saya dulu nantang berdebat soal tabarukan. Jadi ada ustadz, mereka mengatakan apa? Ngalap berkah dari sisa minum kiai itu tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya. Yang saya tersinggung adalah video klip yang ditampilkan adalah ketika para santri rebutan air minum bekasnya Hadratus Syekh Syekhina wa Murabbiruhina Mbah Maimun Zubair. Betapa tersinggungnya saya. Saya ini Bapak Ibu, mungkin Anda tahu ya, saya termasuk orang yang paling dekat dengan Habib Lutfi. Saya orang yang dengan Habib Lutfi yang paling sering banyak asobah dan sisa makanan dari Habib Lutfi. Apakah dicontohkan? Oh dulu para sahabat jelas. Mereka mengambil tabarukan, ngalap berkah dari makanan, dari pakaian yang digunakan oleh Nabi. Beranjak setelah Nabi, Imam Malik. Satu ketika Imam Malik itu mimpi bertemu dengan kanjeng Nabi. Wallah, barang siapa ro'a fil manam kanjeng Nabi, wallah itu Nabi. Tapi kalau kamu mimpi ketemu Hasan, bisa jadi itu mak lampir, bisa jadi itu. Nah, di dalam mimpinya Nabi Muhammad mengatakan apa kepada Maliki? Wahai Maliki, baligh salami ila Syafi'i wa Imam Malik. Tolong sampaikan salamku kepada Syafi'i. Begitu Imam Malik bangun, dia perintahkan santrinya untuk datang ke rumahnya Imam Syafi'i. Wahai Kiai Imam Syafi'i, tadi malam Kiai Imam Malik bermimpi ketemu dengan Nabi dan Nabi menitipkan salamnya kepada engkau.
Begitu bahagianya si Imam Syafi'i, dia teringat dengan firman Allah, wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahyu bi ahsana minha. Akhirnya apa? Dia pengen balas kebaikan santri ini dengan memberikan jubah yang paling baik yang dipunyai oleh Imam Syafi'i. Dicopot jubahnya, diberikan kepada santri. Begitu dibawa pulang, ketemu Imam Malik. Nah, kenapa kok kamu bahagia banget? Tahadus bin nikmah Kiai, Imam Syafi'i memberikan saya jubah. Apa kata Imam Malik? Boleh nggak saya minta jubahnya? Untuk apa Kiai? Jubahnya Imam Syafi'i akan saya cuci, kemudian air bekas cucian jubahnya Syafi'i akan saya minum. Tanya santrinya apa? Pak Kiai, Imam Syafi'i itu kan murid Anda. Kenapa Anda ngalah berkah dari Syafi'i? Apa jawaban Imam Malik? Kamu jangan main-main. Syafi'i ini bukan orang biasa bro. Sampai Nabi Muhammad nitip salam untuk Syafi'i. Imam Malik mengambil berkah dari Imam Syafi'i, muridnya. Kenapa? Karena mereka begitu dekat mas. Makanya mahasiswa ya mohon maaf, mungkin kamu beda pemikiran dengan dosenmu, beda pendapat dengan dosenmu, tapi ruhmu itu harus nyambung nak. Sebagaimana Imam Malik dan Imam Syafi'i. Maka saya itu paling benci pelajaran matematika. Tapi sampai hari ini guru matematika saya masih saya kirimi Fatihah bu. Kalian juga sama, untuk rektormu, untuk dosenmu. Ini nyambung. Sebagaimana Imam Malik sama Imam Syafi'i. Sampai satu ketika Imam Syafi'i ngaji di Masjid Nabawi, Imam Malik bersembunyi mendengarkan pengajian Imam Syafi'i. Kemudian mendengar pengajian Syafi'i, beliau menuliskan satu kalimat di dinding Masjid Nabawi. Apa bunyinya? Man aroda ilmun nafis fa'alaihi bi Muhammad bin Idris. Barang siapa yang mengendaki ilmu yang penting, hendaknya dia belajar dengan Syafi'i bin Idris. Kemudian ketika Syafi'i keluar, melihat khot gurunya, beliau masih hafal. Apa yang dia tuliskan di bawah khotnya Imam Malik. Wa kaifa yakunu dzalik wa ana tilmidu Malik. Bagaimana saya bisa menjadi seperti ini? Wong saya ini muridnya Imam Malik. Gurunya ngalap berkah dari muridnya. Nah, kalau kamu tidak punya kemampuan, doakan mereka. Ajak mereka ke kajian-kajianmu. Jangan justru mahasiswa IAIN ikut-ikutan mereka. Yang terjadi apa? Ini kritik untuk teman-teman mahasiswa. Begitu Anda masuk kampus, kamu lupa dengan kitab kuningmu. Kamu lupa dengan kitab-kitab klasikmu. Kemudian apa? Sudah mulai sok-sokan. Boleh, tapi jangan kamu tinggalkan kitab kuningmu. Yang dibaca sudah mulai pendidikan pembebasan Paul Fere. Wis gawaya itu. Sehingga kemudian apa? Hasanah keagamaan dikuasai kelompok minhum. Sementara kita justru mohon maaf terlalu asik dan masuk dengan apa? Dengan ajaran-ajaran barat, dengan pemikiran-pemikiran westernisasi dan lain sebagainya. Boleh dong, kamu mau baca bukunya siapa kek, tapi jangan pernah tinggalkan kitab klasikmu. Oh non mati ketemu bak saja dibaca iklab, masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya.